Malam semua Ya, sama kawan-kawan lain. Pak. Ya, mana? Muslim, Kristen, Pak? Muslim Pak Yusuf. Oke, baik Pak Demce. Ya, silakan Pak Demce mau sampaikan Ya, apa? ya, saya ingin bertanya dengan Pak Bram, boleh Pak Bram ya? Boleh Pak, boleh. Pak Bram ini kayaknya satu daerah sama saya. Dari Medan Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu di mana Pak di Medan ya? Oh, nggak perlu Di Anda tahu, nggak perlu kita bilang itu. Nggak perlu. Ya. Bapak dulu awalnya non Muslim gitu. Iya Pak. Non Muslim terus masuk Islam. Iya, gara-gara menikah masuk Islam. Tahun berapa Bapak masuk Islam Pak? Tahun 2006. 2006 Pak ya. Saya boleh tanya-tanya tentang di Islam boleh Pak ya? Misalnya Boleh. yang di Islam tuh sholat asar itu berapa rakaat Pak? Dua rakaat. Kok 2 rakaat Pak? Sholat asar. Ada yang 2, ada yang 4 rakaat. Sholat asar jam berapa kira-kira Pak? Ini pertanyaannya Bapak, kok pertanyaan anak-anak TK ya? ya nggak masalah lah Pak. Ya kan. Enggak, maksudnya kamu bertanya ini apa gitu loh? DMC. Saya kan begini Pak Demce sebentar. Saya dengar lucu sekali kamu tanya kayak gini, Dek. Sebentar. Ya, yang kalau Bapak bilang pertanyaan anak, Pak Demce sebentar, Pak. Pak Demce sebentar. Sebentar Pak Demce sebentar, ya. Maksudnya Anda bertanya ini mau menguji apa mau bertanya gitu kan? Ingin jelas dulu. Kalau mau menguji bukan di sini tempatnya, Pak. Kalau mau menguji bukan di sini tempatnya ya. Kalau mau bertanya itu berarti Anda tidak paham. Kan boleh saya tahu dia ini beneran nggak, dia ini mualafnya gitu. Ya tadi sudah diceritakan Pak. Mau benaran apa enggak itu kan tergantung Bapak gitu loh. Itu tidak penting. Makanya dengar dulu kesaksiannya tadi Pak. Makanya dengar dulu kesaksiannya Pak. Makanya dengar dulu kesaksiannya tadi Pak. Makanya pelajari dulu kesaksiannya. Ya, makanya saya udah dengar, sekarang saya uji. Sekarang saya ingin tahu. Sholat asar itu jam berapa? Kalau Bapak mau tahu, nanti Bapak tonton saja YouTube-nya ya. Jadi tonton dulu YouTube-nya. Kalau Bapak mau bertanya, kecuali Bapak nggak tahu, ya. Kalau Bapak mau menguji, bukan di sini room-nya, Pak. Bukan di sini link-nya. Bukan di sini ruangannya, ya. Kenapa kok yang lainnya pada panik? Yang lain aja, Pak. Pada panik. Saya kan mau nanya-nanya dia kok panik semua ini. Tidak ada yang masalah panik, cuma pertanyaanmu itu lucu. Yang panik itu Bapak, yang itu panik itu Bapak, panik banyak yang mengedukasi orang. Kepanasan. Kita ada di link ini yang untuk mengedukasi orang. Kepanasan. Kamu sekarang yang saya tanya, kamu kan murtad juga kan? Sekarang yang saya tanya kamu DNC, kamu yang kepanasan, melihat orang banyak berkesaksian. Enggak, saya tes dia boleh. Dia ini pernah nggak? Jangan perlu tes. Sekarang kamu kan Muslim, saya tes bagaimana? Kamu Muslim, saya tes bagaimana? Hah? Oke, silakan. Hah? Sekarang. Tapi saya dulu tanya si Lalu ini, Pak Lalu. Aduh, ngeles tadi. Kamu kan Muslim. Tes dia Pak Lalu. Pak Kasih Karunia, biarkan dia tes Pak Lalu dulu. Pak Kasih, biar. Pak Lalu poisonin. Udah, Pak. Oke, saya nanya Bapak boleh Pak ya, Pak Lalu ya? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Iya. Mau tanya apa kamu? Yang dimaksud sholat sunat mutlak itu apa Pak? Sholat pernah Muslim kan? Sholat sunat mutlak atau sholat sunat itu
terbagi dua. Coba sebutkan itu. Secara garis besar sholat sunat itu terbagi dua. Apa faedahnya buat saya kalau saya jawab itu? Ya kamu kan pernah muslim, kamu dites. Iya. Saya tanya, uji kamu. Sekarang beneran kamu, sekarang kamu coba tolong tampilkan fotomu coba. Oke, saya tampilkan. Oke, saya sekarang akan, kamu ngerti nggak ini artinya apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba kamu artinya apa itu coba? Oke ya. Cepet jawab dong, artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah ya. Ar-Rahman. Langsung aja, enggak usah kayak gitulah. Langsung aja lah, Bro. Langsung. Oke, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang merajai hari kiamat. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang kamu murkai. Nah. Oke, ya. Sekarang Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Cuma sampai situ aja, ngerti nggak artinya apa? Oke, sebelum saya jawab, saya nanya dulu sama kamu. Ya, jangan kamu nanya aja. Di situ ada kalimat. Sorry, saya tanya itu aja dah. Kamu udah usah tanya saya masalah sholat sunat. Itu bagi saya tidak penting gitu loh. Kamu nanya Al-Fatihah tadi kan. Sekarang saya ngetes Al-Fatihah tadi. Sikit aja. Itu bismi. Kenapa bismi bukan bismu? Atau bisma? Kenapa dia kalimatnya bismi? Saya nggak perlu yang kayak gitu. Mau bismu, bisla, bisel. Itu nggak membuat iman saya bertumbuh, saudaraku. Itu. Itu nggak membuat iman saya bertumbuh. Kalau kamu tanya yang membuat iman saya bertumbuh, yang membuat saya semakin kenal Tuhan, saya akan jawab. Tapi kalau hanya sekedar memuji, untuk apa? Nggak ada faedahnya buat saya. Yang Fatihah aja. Ya, ketika kamu bertanya gini, bagaimana sih ketika kamu bisa bertumbuh dalam iman, dalam keyakinan agamamu, itu yang paling penting saya perlu saya jawab. Kalau kamu hanya memuji kayak gini, untuk apa saya mau jawab? Nah, oke. Sekarang kamu tadi kan nanya Fatihah, berarti kamu udah paham Fatihah ya. Sekarang saya tanya, kenapa itu kalimatnya bismi bukan bismu atau bisma? Itu ya jawab udah saja. Yang paling penting Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa saya mau jawab kayak gitu? Karena itu bukan keyakinan saya yang sekarang. Dulu waktu saya di Aliyah, saya pelajari itu. Ya, sekarang udah aliyah lagi. Saya tanya, itu pertanyaan. Makanya pelajaran itu. Yang paling penting buat saya, saudaraku, ketika yang kamu tanya itu betul-betul membuat iman saya semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh, itu yang saya jawab. Untuk apa saya mau jawab yang kayak gini yang enggak penting buat saya? Pak Lalu, dia kepanasan Pak Lalu. Sekarang kamu tanya itu yang paling penting, bagaimana imanmu bisa bertumbuh? Bagaimana imanmu bisa kuat di dalam Tuhan? Itu penting. Saya akan jawab. Bismi aja nggak tahu kamu. Bismi itu. Untuk apa saya mau jawab yang kayak gini, saudaraku? Kamu banyak alasan, kamu nggak tahu, kamu bohongan, kamu murtadin bohong. Saya mau bohongin kamu apa? Lanjutkan yang tadi, baca Al-Quran itu, yang tadi lanjut itu Pak. Kasih dia dengan apa artinya itu? Udah, Bismillah udah biasa itu dibaca. Pak Bombom, kalau Al-Fatihah, sengaja saya ucapin Al-Fatihah tadi, itu karena memang sudah ngerti artinya kayak gitu. Tapi kalau suruh baca Yasin yang dia baca setiap malam Jumat, mana ngerti? Ya coba Pak Lalu suruh dia ngertikan. Ini publik menonton ini. Udah, Bang, DMC. Begini loh saudaraku. Coba tolong tanya sesuatu yang mengedukasi orang, yang membuat orang itu semakin bertumbuh. Kalau memang dia mau kembali ke Islam, itu yang paling penting kamu tanyain gitu loh. Yang enggak kamu tanya masalah sholat asar lah, waktu sholat asar lah. Itu kan memuji orang, saudaraku.
Oke, Bram. Enggak. Pak Bram, kamu berarti dari 2006, kamu kan Islam ya? Sampai kamu kembali ke agama semula kamu tahun berapa? Tahun 2009. 2006 sampai 2009 ya? Iya. 2009. Oke. Selama kamu masuk Islam, kamu menjalankan syariat Islam nggak? Menjalankan apa yang disyariatkan di dalam Islam? Sama sekali tidak ya? Tidak, sama sekali tidak. Jadi saya bisa tahu jawabannya kan? Berarti sama sekali kamu sekalipun nggak pernah ya? Iya. Pernah sholat nggak? Tidak pernah. Kamu kalau berhubungan badan, kamu setelah itu mandi wajib nggak? Tidak perlu, bagi saya itu tidak perlu, karena itu bukan keselamatan. Menurut saya bukan syarat-syarat keselamatan. Kalau istri 4 berhubungan bagaimana Pak DMC? Bacanya bagaimana? Tenang, Pak Bram dulu, tenang. Nanti itu Bapak nanti dapat istri 4 itu bagaimana baca doanya? Dulu, saya nanya Bapak. Kalau di kalau saya mau maaf dulu sebentar. Kamu bukan bertanya. Saya di jalan. Saya udah mau sampai rumah dari sinyal. Saya mau maaf ya. Saya menyimak ya. Saya keluar dari room ya. Ya, oke Pak. Lalu. Ya, DMC, minal aidin wal faizin saudaraku. Maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Ya, oke. Kalau di mandi wajib itu Pak, di dalam Islam ya, itu ukuran suci kita. Kalau kita nggak mandi wajib, berarti kita dalam keadaan hadas besar. Artinya kita dalam keadaan kotor. Ya. Pak, makanya Pak pelajari pelajari kesaksian saya. Saya bukan karena kebenaran saya jadi mualaf karena perkawinan. Bukan karena mengetahui kebenaran saya jadi mualaf, paham? Setelah saya mualaf, saya dirubah oleh Roh Kudus. Karena saya pergi ke internet, baca-baca, dengar-dengar ajaran-ajaran Islam dan ajaran Kristen, saya membandingkannya. Di situ baru saya dapat kebenaran. Sehingga saya masuk Kristen balik lagi Pak. Makanya pelajari kesaksian tadi. Saya jadi mualaf karena perkawinan. Bukan karena tahu kebenaran. Bukan. Iya. Jadi memang Pak DMC, ya. Pak, saya mau bertanya nih Pak. Saya mau bertanya. Apakah kalau mandi pakai air itu bisa menyucikan seseorang Pak? Ya, dia suci ini kan secara zahir ya. Artinya secara zahirnya ini secara yang nampak. Jadi di dalam Islam ya, bahwa ada yang dikatakan berhadas kecil, ada berhadas besar ya. Dia artinya secara zahirnya. Pengertian sebentar Pak, sebentar. Pengertian najis itu seperti apa Pak? Terus pengertian suci itu seperti apa Pak? Ya, najis itu ya sesuatu yang dinajiskan, artinya bahwa apabila itu tersentuh ya oleh tubuh kita, maka itu wajib disucikan. Jadi najis maksudnya seperti apa Pak? Yang contoh konkretnya seperti apa? Kalau apakah berhubungan badan suami istri itu najis? Ya, artinya dia kalau berhubungan badan ya, artinya dia hadas besar Pak, bukan najis, hadas besar. Kita tuh dalam keadaan hadas besar ya. Kalau dia najis, artinya kita itu dalam keadaan tidak suci ya. Tidak berarti suci sama dengan najis ya Pak ya? Najis itu bendanya, najis bendanya. Seperti ini contoh. Tidak suci dalam standar siapa? Tidak suci dalam standar siapa, Pak? Standarnya siapa? Standarnya manusia atau standarnya Tuhan? Jadi kalau najis itu bendanya ya.
Bendanya itu yang, jadi gini, najis itu sesuatu yang kotor, tetapi yang kotor belum tentu najis. Contoh benda yang najis itu misalnya air kencing ya, kalau dia terpercik ke kita itu najis ya. Kemudian berak ya, tai itu najis ya. Nah, jadi kalau najis itu bendanya banyak ya, selain tai, kemudian pengertian najis itu apa Pak? Dosa apa gitu Pak? Bisa dia dikatakan najis itu apa? Dosa atau apa gitu? Tidak dosa Pak, benda yang kotor ya, sehingga kalau kita terpercik dengannya ya, atau terkena dengannya, misalnya kayak kita celana kita kena tai ya, berarti celana kita itu bernajis, maka itu harus disucikan, dibersihkan, dicuci ya. Begitu juga kalau terpercik air kencing celana kita. Artinya begini Pak, sebentar, kita kan di dalam diskusi ini mengedukasi penonton ya. Tadi Bapak bilang kalau najis itu bukan dosa ya Pak? Bukan dosa Pak, bukan dosa. Ya, kalau bukan dosa, apa perlunya disucikan Pak? Apa perlunya disucikan? Contohnya gini lah Pak ya, celana Bapak kena tai, apakah perlu celana Bapak itu dibersihkan dari tainya? Oh, kalau dibersihkan perlu. Iya, dicuci iya, ya, tapi kalau disucikan wajib. Tidak tepat Pak menggunakan kata disucikan. Suci itu dikaitkan dengan dosa Pak. Gitu. Hati-hati. Ya, kalau celana kita ya, artinya kalau dia kena tai itu berarti celana kita itu tidak suci, artinya tidak bersih, sehingga tidak bisa. Bukan tidak suci Pak, itu celana atau jangankan kena maaf ya, jangankan kena tai, kita pakai saja keringat saja itu sudah kotor, perlu dibersihkan, bukan perlu disucikan Pak. Kalau suci itu berhubungan dengan dosa, itu Pak. Jadi kita memberikan keterangan ini paling tidak mengedukasi orang Pak, memberikan pengetahuan kepada orang banyak. Makanya gitu. Ya. Jadi, ya. Makanya dia jadi itu apa, jelas ya, ada kalau najis itu dengan hubungan suami istri. Ya. Apa hubungannya jadi dengan kalau suami berhubungan istri tentang menyucikan diri dengan dosa? Apa hubungannya itu? Ya. Kalau sebenarnya lucu juga Bapak pernah Islam seperti itu nanya ya. Artinya kita ketika habis berhubungan suami istri begini, Pak. Ya. Bukan lucu Pak DMC ya, begini. Karena kita melihat, sebentar Pak, saya jelaskan dulu supaya kita punya pembicaraan ini bisa mengedukasi penonton, ya. Bukan lucu Pak. Sebetulnya dari penjelasan Bapak itu yang terlihat lucu. Karena kalau sudah berbicara tentang kata suci, itu pasti lawannya itu adalah dosa. Itu. Kalau Bapak bilang najis, kalau najis itu juga itu lebih berkaitan kepada yang namanya dosa. Tetapi kalau misalnya kena kotoran, itu kan cuman kotor. Gitu, Pak. Oke. Ya. Jadi ukuran sucinya itu artinya dia bisa dibawa untuk sholat, Pak. Ya. Jadi kalau celana itu bersih pun, bersih, tapi ada najisnya, itu tidak bisa dibawa untuk sholat. Ya, dia harus suci ya dari najis, baru itu bisa dibawa untuk sholat. Jadi pakaian itu dia kalau suci bisa dibawa untuk sholat ya. Itu dia Pak. Oke, salam Pak Yusuf, salam Pak Abram. Salam. Iya. Oke, begini ya saya mendengar nih menarik juga nih Pak DMC. Berarti Pak, halo Pak. Iya. Pak, berarti Tuhan Bapak takut sama kotoran ya? Kok Bapak berkesimpulan seperti itu? Loh, orang yang kotor nggak bisa berdoa. Orang yang kotor tidak bisa berdoa, yang kena lumpur tidak bisa berdoa kepada Tuhannya. Tidak punya hak.
Berarti Tuhan Bapak itu takut sama kotoran ya? Ya, sekarang gini, ketika kita menghadap Allah atau ginilah, kalau Bapak mau menghadap Tuhan Bapak lah, ya. Iya. Itu kami menghadap Tuhan kami. Tunggu. Kami menghadap Tuhan kami bebas. Di berlumpur pun kami bisa berdoa kepada Tuhan kami. Ya. Kalau Bapak kami masuk bebas ke rumah ibadah Bapak celana Bapak bau kencing gitu. Kayak mana itu, Pak? Masuk ke rumah ibadah dulu lah. Ngapain kita masuk ke rumah ibadah? Dibersihkan lah. Jangan tolol banget gitulah. Jangan tolol banget gitulah. Ya, jadi itu jawabannya, Pak. Jadi menghadap Tuhan kita harus bersih. Artinya kita dalam keadaan suci. Jadi ada aturannya. Jadi Tuhan itu juga ya untuk menghadapnya ada aturan-aturannya, ada syariatnya. Jadi kayak gitulah yang kayak Bapak bilang. Gimana kita tuh celana betai-tai kita menghadap Tuhan, ya. Celana kena kencing menghadap Tuhan. Makanya kita ukuran pakaian kita tuh suci dari najis-najis tadi, dari kena kotoran tai, tadi kan dan Bapak bilang, tunggu dulu, tadi kan Bapak bilang tentang hubungan suami istri harus disucikan. Ini berhubungan, kata Pak Manubulu tadi, ini berhubungan kalau mengenai kesucian ini udah berhubungan dengan Tuhan. Tadi Bapak bilang disucikan dengan mandi dulu, mandi wajib, mandi apalah itu katanya. Padahal tidak mandi wajib pun kita juga wajib mandi setiap hari, Pak. Bukan karena mandi itu kita jadi disucikan roh kita. Itu menurut saya, pemahaman saya. Nah, ini Bapak definisinya udah nyampur-nyampur kaitan kok nyampur-nyampur? Bapak yang mencampurkan, secara lahiria, ritual-ritual lahiria menjadi ritual rohania, kepercayaan roh yang secara roh. Kalau mandi, kalau kita bersih badan kita, Tuhan melihat hanya, kalau Tuhan kami Pak bukan melihat hanya badan bersih, Tuhan kami melihat ke hati Pak. Itu yang paling penting. Dan hukum di kekristenan itu hukum moral yang paling penting, bukan hukum lahiriah. Paham Bapak? Ya, jadi gini Pak ya, sebenarnya Bapak saya jelasin lucu juga, Bapak pernah Islamnya. Bapak jadi, yang lucu. Dengar dulu. Kalau kita baru berhubungan, bukan bernajis Pak namanya, tapi berhadas besar. Berhadas besar. Hadas besar itu. Oke Pak Bram, saya izinkan saya untuk berdiskusi dengan DMC. Pak Bram izinkan, boleh nggak Pak Bram? Ini kayaknya ini agak alot ini. Ya, saya kan dari Islam. Saya akan memberikan pencerahan kepada DMC. Gitu. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak Bram. Pak DMC, begini, saya mau kasih saran aja sama Anda. Jadi kalau Anda menceritakan tentang najis, tentang hadas, Anda mesti paham definisinya dulu supaya ketika ditanya orang bisa menjelaskan karena paham definisi. Apa itu definisi? Pengertian hadas, pengertian najis itu harus Anda paham supaya Anda tidak keteter kalau ditanya tidak muter-muter gitu. Begini, kalau misalkan maaf nih, tai ini kotor, najis, kemudian air kencing najis, sementara barang-barang itu ada di perut Anda, berarti Anda orang najis kalau begitu. Pada saya ya, mesti sadar itu. Darah ada di Anda, tai ada di Anda, kencing ada di Anda. Kalau itu disebut barang najis, menghalangi penyembahan kepada Tuhan, berarti Anda orang najis. Ketika orang najis itu tidak akan bisa berketemu Tuhan, karena Tuhan Maha Kudus, Maha Suci. Oleh karena itu, surat Asy-Syu'ara ayat 89 berkata, "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang yang hatinya bersih yang bisa menghadap kepada Allah. Jadi bukan masalah tai, bukan masalah hadas besar kecil. Jadi yang bisa ketemu Allah itu yang hatinya bersih. Makanya di dalam kekristenan yang diutamakan adalah bersih hatinya. Sebagaimana dikatakan Matius 5 ayat 8.
Berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Begitu. Makanya kalau Anda ada iri hati, benci, nggak bakal ketemu Tuhan sampai kiamat, sampai di neraka nggak bakal ketemu Tuhan. Iya, pesan saya. Iya. Ya. Iya, Pak. Gitu. Ya. Ya. Jadi kalau yang kotoran yang di dalam perut, ya, itu tidak ada kaitan hukum berbicara di sana. Kenapa? Karena hukum itu nggak bisa menyentuh hal yang di dalam, dia yang di luar. Tai itu dia najis kalau dia udah terkeluar. Kalau yang di dalam itu Pak, kayak mana mau ngukumnya, sedangkan kitanya nggak nampak. Itu Pak, bukan kaitan. Anak-anak juga tahu kalau secara manusia tai itu anak-anak tahu najis itu bau. Jadi apa hubungannya dengan tentang ketuhanan itunya sekarang yang dipermasalahkan? Sebenarnya pertanyaan Bapak itu ya menunjukkan Bapak itu kualitasnya ya gini aja Pak ya kaitan. Bapak Tuhan kualitas pada MC ini yang tidak bisa berargumen, kualitas pada MC ini yang kurang ilmu tentang itu, makanya bingung Anda kualitasnya itu pengalamannya belum jauh, makanya pengajaran itu jangan kata orang Arab, Anda harus mengerti sendiri apa yang ilmu yang Anda miliki itu Anda harus mengerti, begitu ya. Makanya kalau tidak diajarkan oleh gurunya Anda beku di sini nggak bisa ngomong, ditanya Pak Bram nggak bisa ngomong. Karena Anda itu ilmunya ilmu katanya, kata Ustaz. Jelas ya? Pertanyaan dia data yang dihubungkannya Z, yang ditanya A gitu. Sekarang gini loh, Bapak. Pertanyaan Bapak. Definisi najis itu apa? Apa najis? Najis itu apa? Definisi najis itu apa? Najis itu sesuatu yang kotor Pak, yang kotor. Sesuatu yang kotor. Sehingga apabila dia sesuatu yang kotor di dalam fikih, apabila dia menyentuh akannya ya, maka wajib disucikan. Di dalam di dalam pikiran. Dalilnya. Tunjukkan dalilnya dulu. Tunjukkan dalilnya. Iya. Jadi jangan asumsi di sini. Supaya jelas ya, penonton teredukasi. Tunjukkan dalilnya, hadisnya, bunyinya seperti apa. Ya, jadi gini ya, dia najis, dia kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, ya. Dan dia adalah sesuatu yang kotoran yang jijik. Artinya dia hubungannya untuk beribadah pada Allah. Seperti itu dia Pak. Oke, apakah kotoran itu darah, tai, air kencing, apakah mengalami penyembahan kepada Tuhan? Ya, artinya kita kalau ada najis ya harus wajib disucikan, ya. Wajib disucikan dahulu, baru kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, maka definisi najis itu apa dulu? Definisi najis itu apa dulu? Supaya jelas nih. Supaya jelas. Kotor. Ya, sesuatu yang kotor secara syariat sehingga terhalang dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Iya, makanya definisi najis itu harus jelas dulu biar penonton itu mendengar. Najis itu bentuknya seperti ini. Berarti orang bisa menghindari gitu. Jangan bilang najis tapi tidak paham definisi najis gitu loh. Jadi gini, najis itu bukan sesuatu yang harus dihindari karena itu sesuatu yang selalu bersentuhan dengan kita. Tetapi kita harus tahu benda itu najis. Sehingga kalau dia terkena akannya, kita harus sucikan. Kita harus mensucikan dari najis itu. Seperti itu dia. Oke. Jadi memang kita bersentuhan. Mensucikan dengan air atau dengan lumpur itu standar siapa? Standar Allah kah? Atau standar agama? Ya, sekarang gini, standar Allah itu Allah itu menjelaskan ya, dia kan punya nabi kan, jadi nabi yang untuk mengajarkan umat. Maka dalam hal-hal yang udah remeh, yang udah rinci ini,
maka kita harus mengikuti tuntunan utusannya. Ya, jadi itu bagaimana apa-apa yang di syariat di hadis disebutkan, itulah yang kita ikuti. Jadi kita mengikuti hadis. Ya, karena ini sudah menyangkut yang detail. Ya, jadi ini tidak terdapat di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an dia secara global aja. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Penjelasan masalah air suci, hal yang makruh itu sudah menjurus. Itu baru penjelasan detailnya dari utusannya. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beginilah, kalau jangan sampai yang tidak ada hubungannya dengan Muhammad jangan dikait-kaitkan dengan Muhammad. Yang tidak ada kaitannya dengan agama jangan dikait-kaitkan dengan agama. Yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan jangan dikaitkan dengan Tuhan. Jadi nggak ada kaitan. Bapak pernah baca surah Al-Maidah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Coba itu artinya apa, Pak? Bapak supaya tahu, coba terjemahkan itu dulu. Supaya Bapak bisa. Jadi gini, faghsilu maka dicuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Apa itu artinya? Idza qumtum ila shalah. Apa artinya itu? Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu mau sholat harus dicuci mukamu, kan gitu. Terus? Benar kan? Itu yang terus? itu cuci muka itu kias, paham nggak? Kias simbol. Kok kias? Wujuh itu artinya apa? Wujuh itu artinya apa? Wujuh. Faghsilu wa igsilu. Wajahmu, wajah. Wujuh hukum itu bahasa Arab, itu wajah. Itu kan kalimatnya wajah. Ya. Iya. Wujuh itu mufrad atau wajah. Wajah itu muka. Bentuk mufrad apa musanna itu mufrad? Wujuh itu wujuh. Nggak usah diputar-putar di situ. Anda sendiri sudah bingung mengertikan wujuh hukum tuh. Jadi Anda ini kenapa bikin bingung sendiri? Bukan wajah bingung, Bapak. Dia wajah tahu itu kan? Muka. Wujud agung itu muka. Pak Arsilo, maka dicucilah mukamu. Wujuh muka, Pak. Nggak iya, wujuh wajah. Muka, Pak. Wajah itu Wujuh bentuk bahasa Sundanya mah banget, nyau banget. Muka iya. bahasa Indonesia. Bentuknya mufrad atau musanna, Pak? Bentuknya mufrad, sehingga ketika wujuh itu muka, bentuknya mufrad apa musanna dia? Jangan nyebut mufrad, Anda nggak ngerti mufrad. Nggak paham mufrad, jelas. apa itu kata mufrad. Jadi Bapak jawab aja. Sok tahu. Jadi saya tes. Bapak kan sok tahu tentang ayat ini. Maka saya tes agak detail. Ya, wujuh itu bentuknya apa tuh kalimatnya? Aduh. Mufrad Anda apa ini orang musanna? Indonesia tapi kalap-kalapan. Jadi susah ngomong dengan orang yang diserupakan. Makanya jangan pakai Bapak Arab, jawab biar paham. Ya. Bentuknya mufrad atau musanna? Bentuknya mufrad apa musanna supaya jelas, Pak. Jadi penjelasan apa yang berkaitan dunia publik itu nggak butuh itu. Ya, karena Bapak enggak, Bapak itu jawab aja. Kalau Bapak kan diakui orang ini ulama, ya kan? Orang ini semua ulama. Masa saya nanya wujuh aja Bapak nggak tahu? Saya tahu itu. Saya tahu, cuman itu kan tidak perlu dijawab di sini karena itu adalah bagi orang yang bodoh. Ya, bagi orang yang bodoh yang mau dibodoh-bodohi sama orang ada, paham? Jawab aja, wujuh itu mufrad apa musanna bentuknya? Nggak perlu itu, nggak penting. Yang untuk apa? Kalau dijawab juga untuk apa? Manfaatnya apa? Kita berbicara di sini yang mengedukasi masyarakat yang tahu, kalau nggak tahu, ada jangan artinya muter-muter, jangan muter-muter ya. Bapak nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Bilang aja nggak tahu, jadi jelas. Nah, tahu nggak itu wujuh itu mufrad apa musanna itu? Nggak perlu dijawab, saya paham. Mufrad Perlu, musanna paham. Ya. Kamu tuh sok tahu, kamu tuh dianggap orang ini ulama. Sekarang saya nanya wujuh aja kamu kepayahan. Wujuh itu bentuknya mufrad apa musanna? Nggak usah itu, yang penting jangan muter-muter. Wujuh itu wajah banget. Maksud Aduh, Pak Aceh mau dites ini, Pak Aceh. Pak Aceh mau dites, Pak Aceh. Suaranya kurang jelas, kasih kuat sedikit. Iya, wajah artinya wujuh. Sekarang wajah sebentar Pak DMC.
Coba handset Bapak dicabut dulu, Pak. Ini ada yang berdengung nih soalnya. Saya nggak pakai handset saya. Nggak usah kamu bantu-bantu. Saya mau bantai si Kece ini dulu supaya kalian lihat ini. Ya, ini kan kalian ulama kalian. Mau bantai, memang lu siapa? Lu mau bantai memang lu siapa? Saya tanya dia, saya tes. Saya mau tes. Sekarang saya tes kamu. Sekarang saya tes kamu. Sekarang saya tes kamu. Di sana, ya. Sekarang saya tes kamu. Oke, silakan. Ya, silakan. Tolong Kamu tunjukkan saya. Ya, dalam agama Islam dikatakan bahwa Tuhan tidak boleh disetarakan, betul? Apa? Tuhan apa? Tidak boleh disetarakan, betul? Ya. Nah, tolong tunjukkan saya ayat di Al-Quran ya yang mengharuskan bersahadat. Saya tes kamu sekarang. Ya. Oke ya. Dalil ya, pakai dalil ya. Kalau kamu tidak berdalil, berarti kamu tidak bisa jawab. Kalau kamu nggak ngerti juga nggak ada artinya. Sahadat itu apa dulu sahadat? Coba gue sahadat. Sekarang saya tanya kamu. Kamu malah tanya baik-baik, kamu tidak bisa jawab, bilang saja tidak bisa jawab. Jangan tanya balik. Kalau kamu nggak ngerti. Sekarang muatan sahadat itu apa sehingga kamu bisa menyatakan? Coba. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahadat. Oke, apa artinya? Artinya apa? Artinya apa itu? Di situ la ilaha illallah. Ya Allah, astagfirullah, kamu tanya saya lagi. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, supaya saya jelaskan itu, saya jelaskan kamu. Anda kalau tidak bisa jawab, bilang saja tidak bisa jawab, kawan. Ya, jangan berputar-muter deh. Saya jawab itu nggak ada artinya. Saya jawab nggak ada artinya. Kalau yang kamu yang tanya aja kamu nggak tahu, yang kamu tanya aja kamu nggak tahu. Oke, sekarang anggap saya tidak tahu. Kamu jelaskan, jawab. Oke, ya. Sebelum saya jawab, sekarang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa artinya itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya jawab sendirilah. Kan ya supaya ampun, ini anak ini, kamu ini muter-muter ya. Bukan muter-muter, kamu tuh nanya yang sok tahu, tapi kamu aja nggak tahu. Kamu yang sok tahu, kamu yang sok tahu. Sekarang kamu jawab, kalau kamu jawab. Masa saya bisa ucap? Kawan, kamu dengar dulu baik. Berarti kamu ini menurut standar kamu ya, bahwa banyak orang yang bisa berbahasa Arab, tetapi tidak tahu artinya. Begitu kan? Menyetarakan, ya. Ya, menyetarakan, betul. Anda silakan mengatakan itu tidak disetarakan. Buktinya disetarakan dong. Ya udah kamu artikan. Jadi kamu bisa menyatakan bahwa itu memang. Sekarang kamu jawab dulu. Dalilnya di mana? Bisa jawab atau tidak? Kalau tidak bisa jawab, bilang tidak. Selesai dulu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kamu kan bilang menyetarakan. Ya. Coba itu artinya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah apa artinya? Supaya saya tidak bisa jawab deh. Saya tidak bisa jawab. Muhammad itu Rasul Allah, saya tidak bisa jawab. Sudah, selesai. Sekarang kamu jawab. Sekarang apa dasar kamu menyetarakan? Kamu bilang bahwa itu menyetarakan itu apa dasar? Nah, sekarang kamu dengar baik-baik. Sekarang saya bisa menghadap menyembah Tuhanmu enggak? Allah Subhanahu wa taala tanpa lewat menyebut itu sahadat. Saya tanya, bisa enggak? Tentang sahadat aja. Bisa sahadat aja. Enggak, ya. Sekarang kamu kan tentang sahadat kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kamu bilang itu menyetarakan. Sekarang saya tanya arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kamu nggak tahu. Oke, kenapa tidak saya jelaskan. Muhammad itu Rasul Allah kamu bilang kan? Diam. Sekarang saya jelaskan kamu diam. Oke. La ilaha illallah. Oke, biar saya jelaskan bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Ngapa? Apa yang salah? Nah. Apakah Oke, Pak Kasih. Sekarang saya tanya kamu jangan tanya balik. Kamu tidak bisa jawab. Ampun, kamu DMC tidak bisa jawab, bilang tidak bisa jawab deh, jangan muter-muter. Enggak, kamu yang bodoh. Lanjut Pak Kece, dia tidak bisa jawab Pak Kece. Percuma ngomong sama orang muter-muter Pak Kece. Pak DMC, tolong bacakan surat 15 Al-Hijr ayat 6. Silakan dibaca oleh kamu. Bacakan. Silakan bacakan. Ya. Oke, tampilkan Pak Yusuf. Ya. Nih. Saya screenshot. Tolong baca ini, saya tampilkan. Ya, mau silakan ayat 6.
Apa artinya itu? Silakan baca Arabnya. Ya. Sekarang silakan baca Arabnya. Tutup aja semut. Sekarang tutup. Bapak kan yang menjelaskan itu. Iya, silakan Anda jelaskan ini maksudnya apa? Supaya publik tahu, penonton itu tahu. Begitu. Bapak aja jelaskan. Bapak kan mau ayat ini mau jelaskan. Nanti baru saya bantah. Enggak, katanya Anda orang pintar. Bapak katanya kan katanya mau bantai saya. Silakan jelaskan ini ayat ini Quran. Ini namanya ini namanya bodoh pura-pura pintar. Iya, maka saya ingin tahu, saya uji ilmunya. Bodoh tapi pura-pura pintar. Iya. Kura-kura dalam perahu. Oke. Saya bacakan ya. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Paham enggak? Dan mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Itu kata Allah atau kata siapa? Katanya kamu bilang Al-Quran ini firman Allah. Berarti ini siapa yang ngomong? Kata Allah Muhammad dibilang gila. Oke. Ini ayatnya Allah yang berkata ya. Ya, secara dalilnya karena ini adalah Al-Quran, Allah yang berkata. Allah berkata di sini ya, menceritakan tentang mereka dan mereka berkata. Siapa mereka itu? Mereka yang orang-orang diturunkan Al-Quran atasnya ya. Jadi Al-Quran ini melalui Rasulullah diturunkan kepada siapa? Ya, diturunkan kepada siapa? Ya. Ya, mana saya tahu tidak ada penjelasannya. Tidak ada penjelasan, tidak ada. Muhammad bin Abdullah tidak ada di sini, di Al-Quran tidak ada Muhammad bin Abdullah, tidak ada. Orang-orang kafir Quraisy ya. Iya. Ya, diturunkan kepada orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Jadi orang kafir Quraisy itu yang mengatakan ya. Jadi bukan perkataan Allah. Makanya ini mereka ini adalah kafir Quraisy berkata. Nah, ya, wahai orang. Nah. Berarti Al-Quran itu tidak murni perkataan Allah. Nah, inilah logika bodoh kamu ya. Jadi kalau dia itu kan gini, kamu menceritakan perkataan anakmu. Udah, ini Al-Quran bukan perkataan Allah itu. Coba baca dulu. Coba baca di surat Al-Haqqah 40 dulu. Coba baca dulu tuh. Surat Al-Haqqah 40. Ya, kamu aja baca. Itu Al-Quran. Kamu baca coba. Al-Quran itu benar-benar Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia, bukan perkataan Tuhan. Iya. Al-Haqqah ayat berapa? Saya buka ayatnya. Ayat 40. Perkataan Muhammad ya. Oh iya. Surat ada sisipan ayat palsu di situ, sisipan ayat palsu dibuat. Al-Haq. Jadi biar tahu si Al-Haqqah ayat berapa surat berapa ya? Ayat 40. Al-Haq. Quran surat Quran 69 ayat 40. Oh iya lupa saya 69 ya. 69. Oh iya benar Al-Haq ayat 40 ya. Itu Al-Haq itu apa artinya di Islam itu Pak Kece? Al-Haq tidak bisa diganggu gugat kan Pak? Tidak bisa diganggu. Hal yang tidak bisa. Itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah benar. Itu kan tanda kurung Pak, tanda kurung itu yang diturunkan. Nggak apa-apa itu memang firman Allahnya seperti itu. Jadi cukup publik tahu ya. Nggak bukakan aja ya. Kosakatanya tidak ada, prasekata bahasa Arabnya tidak ada itu. Itu sisipan itu Pak. Iya. Nggak apa-apa. Dalam kurung itu Pak. Iya memang adanya seperti ini. Jadi kita aminkan aja lah ya.
Oke ya. Roh Kudus dalam kurung, Jibril juga dalam kurung. Iya, nih. Tapi biar dunia tahu bahwa Al-Quran ini berantakan. Ketika mendukung dia pakai dalam kurung, ketika tidak mendukung dalam kurung dia tidak pakai. Itu namanya pintar bodoh pura-pura pintar namanya. Oke, sekarang innahu. Hu itu ya. Hu itu artinya apa itu? Ya sudah, kamu yang ngerti itu aja, yang penting artinya ini terjemahannya, jelasin. Tanda kurung. Enggak, sekarang Al-Quran itu tanda kurung. Itu kan ada innahu. Itu ada hu. Hu itu bentuk apa itu? Bentuk isim, fiil. Bentuk apa itu? Hu itu. Ya jawab sendiri aja, jelaskan aja, jelaskan aja. Kamu kan sok bilang itu Al-Quran itu tanda kurung ini sebagainya. Sekarang saya tanya, hu-nya itu apa di situ hu? Itu ada innahu. Yang harus pakai fiil, fa'il, isim, mufrad itu harusnya itu kitab gundul bukan Al-Quran. Karena kitab itu tujuannya untuk membaca kitab gundul. Anda yang nggak paham itu. Pak Kece, kita tuntaskan. Hu itu di situ, itu bentuk apa itu hu-nya itu? Supaya jelas ada tanda kurung, tanda buka kurung Al-Quran itu, hu-nya itu. Ini saya tidak akan mempusingkan penonton pendengar karena nggak penting perkataan kamu itu. Nggak penting, itu justru sangat penting. Pentingnya apa? Tidak merubah arti. Yang penting ini terjemahannya sudah ada. Jadi kamu ini harus jelas. Ya oke, sekarang hu-nya itu. Ya hu-nya itu, kamu mau tahu apa sih makna yang tersingkap di dalam hu-nya itu? Ya, maka saya tanya, oke sekarang gini aja lah, lebih mudah saya tanya, itu hu itu bentuk muzakkar atau muannas itu? Ya, muzakkar atau muannas? Itu bahasa-bahasa nggak penting, itu bahasa-bahasa di pesantren harus ngajarin orang yang bodoh untuk membodoh-bodohin orang itu. Ya, ini nggak penting. Itu murtad. Nggak penting itu apa-apa tapi tahu apa-apa. Sekarang saya tanya itu muzakkar atau muannas saja Bapak kebingungan. Itu hu itu muzakkar atau muannas. Supaya dia jelas ada terjemahannya. Ah, ini ya makanya itu terjemahannya. Jadi udah pakai bahasa yang mengerti dong. Diketahui Al-Quran ya, makanya di situ ada buka kurung Al-Quran tutup kurung. Karena di situ ada maka jelaskan, silakan jelaskan. Hu itu apa? Silakan. Hu-nya itu supaya jelas Al-Quran itu bentuknya muzakkar atau muannas. Sekarang hu itu muzakkar atau muannas supaya dia tempat kembalinya itu tahu, nggak salah dia. Al-Quran itu bentuk muzakkar atau muannas kalimatnya. Lah, kamu itu pertanyaan itu tujuannya kemana? Kamu ngomongnya kemana? Suruh menjelaskan ayat ini kok malah muter-muter. Tentang ayat ini supaya jelas ayat ini, ya supaya jangan ngarang-ngarang. Kalau kayak ayat Alkitab kalian kan enggak. Ya udah jelaskan aja dulu. Nanti kami jelaskan aja. Tak bisa jawab muter-muter. Tak bisa jawab muter-muter. Nah ini jurus Al-Quran. Ini jurus malu-maluin Pak Kece pernah diarah. Ini jurus ada kalimat dalam kurung. Ngapain harus Pak Departemen Agama bikin kalimat dalam kurung? Ngapain? Bagus langsung aja, nggak perlu pakai dalam kurung. Langsung aja. Itu makanya ada hu tadi, hu itu menjelaskannya hu itu. Sekarang saya tanya hu aja Bapak. DMC, Roh Kudus dalam Al-Quran. Jangan kasih dalam kurung deh, itu Jibril. Ya.